Beberapa minggu lalu, puluhan ribu orang turun ke jalan. Itulah salah satu demonstrasi anti-imigran Muslim terbesar di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Aksi ini menolak masuknya para pencari suaka. Banyak diantaranya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Suriah, Afghanistan, dan Somalia. Tapi bukan hanya Inggris. Di Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda, aksi serupa juga merebak. Slogan-slogan seperti "Protect Our Borders" atau "Defend Europe" makin sering terdengar. Fenomena ini menandai satu hal. Eropa sedang mengalami krisis, bukan hanya krisis migrasi, tapi krisis identitas. Di satu sisi, Eropa adalah benua yang mengaku menjunjung hak asasi manusia. Namun di sisi lain, ribuan imigran Muslim yang melarikan diri dari perang justru ditolak, dicurigai, bahkan dimusuhi. Mengapa? Bagi sebagian orang Eropa, Islam dianggap asing. Nilai-nilai agama yang kuat dianggap tidak sejalan dengan gaya hidup Barat yang liberal dan sekuler. Kata mereka, "Kami takut kehilangan budaya kami. Kami takut Eropa berubah jadi Timur Tengah." Padahal, mayoritas Muslim di Eropa hanya ingin hidup damai dan berkontribusi. Sejak serangan teror di Paris dan London beberapa tahun silam, kata Muslim sering disandingkan dengan ancaman. Meski pelaku kekerasan hanyalah minoritas ekstrim, media kerap memperbesar ketakutan itu. Narasi Islam bahaya terlanjur mengakar. Dan setiap gelombang pengungsi dari dunia Islam langsung disambut dengan kecurigaan. Di jantung kota London, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka membawa bendera, meneriakkan slogan, "Stop the boats! Send them home!" Demonstrasi ini bukan sekadar protes terhadap kebijakan imigrasi. Ia adalah cermin dari keresahan yang lebih dalam. Ketakutan, krisis identitas, dan politik yang memecah belah. Tapi mengapa Eropa, benua yang selama ini mengaku menjunjung nilai kemanusiaan, begitu keras menolak imigran Muslim? Dalam beberapa bulan terakhir, Inggris menyaksikan demonstrasi anti-imigran terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari 100.000 orang berkumpul di ibu kota. Dipimpin aktivis kontroversial Tommy Robinson, mereka menuntut pemerintah menghentikan arus pencari suaka. Protes serupa juga merebak di kota-kota kecil. Di depan hotel yang dijadikan tempat penampungan imigran, warga membawa spanduk, "Abolish Asylum System." Di sisi lain, kelompok tandingan berteriak, "Refugees welcome." Fenomena ini bukan hanya milik Inggris. Dari Paris hingga Berlin, dari Roma hingga Amsterdam, gelombang protes anti-imigran semakin sering terjadi. Dan menariknya,
Sebagian besar imigran yang ditolak ini berasal dari dunia Islam, Suriah, Afghanistan, Somalia, Sudan, hingga Pakistan. Untuk memahami penolakan hari ini, kita harus menengok sejarah panjang hubungan Eropa dan Islam. Dari Perang Salib abad pertengahan, ekspansi Ottoman di Balkan, hingga kolonialisme Eropa di dunia Muslim, memori sejarah ini menanamkan kesan bahwa Islam adalah lawan lama. Ketika migrasi besar-besaran terjadi pasca Perang Dunia Kedua, banyak tenaga kerja dari Turki, Maroko, dan Aljazair datang ke Eropa Barat. Mereka mengisi pekerjaan kasar, tapi jarang diberi kesempatan naik kelas sosial. Inilah akar awal terbentuknya komunitas imigran Muslim, yang kemudian dipandang terpisah dari masyarakat lokal. Bagi sebagian warga Eropa, kehadiran Muslim terasa sebagai tantangan budaya. Simbol-simbol Islam, masjid, hijab, azan, dianggap asing. Bahkan di Prancis, perdebatan soal jilbab di sekolah sudah berlangsung puluhan tahun. Bagi mereka, identitas Eropa adalah sekuler, liberal, individualis. Sedangkan Islam dipersepsikan kolektif, religius, dan konservatif. Dari sini lahir ketakutan, jika imigran Muslim terlalu banyak, Eropa akan berubah wajah. Namun, realitasnya lebih kompleks. Banyak Muslim generasi kedua dan ketiga di Eropa sudah fasih berbahasa lokal, bekerja di sektor modern, bahkan duduk di parlemen. Tapi narasi dominan tetap menekankan perbedaan, bukan kesamaan. Serangan teror di Paris tahun 2015, di Brasil 2016, hingga London 2005 meninggalkan trauma besar. Pelakunya sebagian besar berasal dari komunitas Muslim. Meski jumlah ekstremis hanya segelintir, media Barat sering menyajikan narasi Islam identik dengan ancaman. Akibatnya, imigran Muslim yang sebenarnya korban perang justru dipandang sebagai calon pelaku teror. Kecurigaan ini menambah jurang ketidakpercayaan antara mayoritas masyarakat Eropa dan komunitas Muslim minoritas. Krisis ekonomi juga memperparah penolakan. Ketika pengangguran naik, imigran dituduh merebut pekerjaan. Ketika layanan sosial tertekan, imigran dianggap membebani pajak.
Partai-partai sayap kanan seperti National Rally di Prancis, AfD di Jerman, dan Reform UK di Inggris memanfaatkan isu ini. Dengan retorika keras, mereka membangun narasi. Kami harus melindungi peradaban Barat dari serbuan Islam. Narasi ini ternyata efektif. Dukungan pemilih melonjak, bahkan mendorong kebijakan yang lebih ketat terhadap pencari suaka. Di banyak kota Eropa, komunitas Muslim tinggal di wilayah kumuh. Mereka sulit mendapat pekerjaan layak karena hambatan bahasa dan diskriminasi. Akibatnya, lahir generasi muda yang terpinggirkan. Mereka merasa tidak diterima sebagai orang Eropa, meski lahir dan besar di sana. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, segregasi sosial menumbuhkan rasa tidak percaya melahirkan konflik. Ironisnya, Eropa sangat bergantung pada tenaga kerja imigran Muslim. Mereka bekerja sebagai perawat di rumah sakit, pengemudi truk, petugas kebersihan, hingga buruh konstruksi. Bidang-bidang yang sering ditinggalkan warga lokal justru ditopang imigran. Artinya, meski ditolak secara politik, imigran Muslim sesungguhnya adalah tulang punggung banyak sektor di Eropa. Di balik kerasnya demonstrasi anti-imigran, ada juga suara tandingan. Kelompok masyarakat sipil, gereja, aktivis HAM, dan bahkan sebagian politisi menyerukan pesan sebaliknya. Refugees welcome. Mereka bukan ancaman, mereka manusia. Gerakan solidaritas ini memang tak sekeras suara penolakan. Namun ia menegaskan satu hal penting, masih ada ruang bagi harapan dan kemanusiaan di Eropa. Jadi, mengapa Eropa menolak imigran Muslim? Jawabannya tidak tunggal. Ada ketakutan budaya, trauma keamanan, politik populis, kegagalan integrasi, dan krisis ekonomi. Namun di balik semua itu, ada kenyataan sederhana yang sering diabaikan. Mereka bukan musuh. Mereka hanya manusia yang mencari tempat untuk hidup dengan damai. Pertanyaannya adalah, apakah Eropa berani mengatasi ketakutannya? Atau akan terus membiarkan rasa takut itu mengalahkan kemanusiaan?